Assalamualaikum Pak Kawi. Waalaikumsalam Ibu Jikriati. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah sehat ya. Ada yang Ibu sendiri? Alhamdulillah. Baik, saya dengar-dengar Pak Kawi hari ini mau mengadakan coaching ya dengan Pak Mustafa. Iya, saya sudah sepakat dengan Pak Halim dari Ibu Jik. Oh, begitu coaching. ya. Beliau ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Berarti hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan menggunakan alur theta. Ya, begitu rencananya. Oh, baik. Sebelumnya di sini perkenalkan saya ya sebagai pengamat, yaitu Zikriati. Nanti Bapak sebagai coachnya, nanti sedangkan Pak Mustafa nanti sebagai coachingnya ya. Jadi sebelum kita ke percakapan coaching, saya ingin melakukan dialog observasi ya kepada Bapak. Jadi di sini yang pertama yang saya mau tanyakan Pak, apa Bapak sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching ini? Sebenarnya sedikit sudah, tapi alangkah bagusnya kalau Ibu supervisor Ibu Jikriati bisa menyampaikan lebih jelas kepada saya. Baik, di sini yaitu nanti akan melakukan prasupervisi mengenai kompetensi inti dari coaching itu. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip coach dulu ya Pak ya. Yaitu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama tentang kemitraan, kemudian yang kedua tentang proses kreatif, ketiga itu tentang mekanisme potensinya ya, dan itu sekarang yang intinya yaitu perlu kita mengetahui bagaimana nanti pada saat kita melakukan percakapan itu perlu mengetahui kompetensi inti dari coach itu Pak. Ya, yaitu yang pertama itu princess, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir itu mengajukan nanti pertanyaan yang sangat berbobot nanti Pak ya kepada coach dengan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Mustafa nanti. Siap, Ibu. Baik, di sini nanti mudah-mudahan nanti bisa muncul atau diterapkan sesuatu yang sangat mengembangkan kompetensinya ya. Mengembangkan kompetensi yang mana nanti pada saat Bapak melakukan coaching gitu ya. Siap. Jadi Bapak di sini sudah siap nanti melakukan coach? Siap, insyaallah. Jadi terima kasih Bunda sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya panggil dulu Pak Halimnya. Halo Pak Halim, silakan. Siap. Masuk. Langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Mustafa. Sebelumnya boleh saya minta izin untuk tetap di sini Pak? Oh silakan dulu. Itu yang kita harapkan Ibu bisa memantau proses coaching yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana keadaannya Pak Halim? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat nih. Semangat untuk hari ini Pak. Ya. Semangat pagi Pak. Kayaknya ada yang mau disampaikan oleh Pak Halim pada diskusi kita ini. Boleh diceritakan? Iya Pak. Jadi nanti saya harapkan nanti setelah coaching ini saya bisa menemukan permasalahan dari yang saya hadapi di kelas itu yang dari tujuan saya Pak. Apa tujuan kita? Kapan kita ini tujuannya ini didapatkan oleh Pak Halim? Jadi begini Pak, kan di kelas itu saya mengelompokkan murid itu kalau berdasarkan keinginan saya itu agak sulit. Tapi kalau mengelompokkan menurut mereka itu cepat Pak. Karena mereka itu tidak mau dikelompokkan dengan teman-teman yang tidak mereka suka. Sedangkan di kita itu kalau kita kelompokkan dengan mereka yang sama-sama suka,
nanti takutnya mereka itu memiliki gaya belajar yang sama seperti itu. Oke. Itu permasalahan Pak Halil ya. Ya. Tapi saya ingin tahu dulu nih tujuan dari percakapan ini kita dapat yang Pak Halil ingin dapatkan apa dulu? Ya, jadi saya nanti bisa mengelompokkan anak-anak itu, dan anak-anak itu mau mengelompokkan diri sesuai dengan kelompok yang saya buat, Pak. Oh. Karena kelompok yang saya buat itu sudah sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka itu menurut saya, Pak. Detailnya boleh diceritakan panjang lebar ini. Ya. Prosesnya di kelas, bagaimana mereka menolak, Ya. pengelompokan oleh Pak Halil dan mereka cenderung menyukai kelompok yang dibikin oleh mereka sendiri. Jadi begini, pernah saya kelompokkan kemarin ini hari Senin kemarin itu, antara Dani dan Doni ini teman sebanku, samaan rumahnya gitu, Pak. Jadi ketika saya membuat kelompok dan mereka saya pisahkan karena gaya belajar mereka itu berbeda, Pak. Jadi bagaimanapun saya harus membuat mereka itu di kelompok yang berbeda. Tetapi si Doni tidak mau, harus sama Dani gitu, seperti itu. Nah, jadi untuk sementara saya biarkan dulu, Pak. Biarkan aja dulu seperti itu. Selanjutnya berapa? Saya ingin tahu nih berapa jumlah siswa Pak Halil di kelas? Murid saya 30, Pak, di kelas. Nah, kalau dari 30 itu kalau dipresentasikan yang menolak pengelompokan dari Pak Halil dengan yang setuju itu kira-kira berapa persen yang menolak? Setengahnya, Pak. Oh, setengahnya. Iya, setengahnya itu. Ya. Karena kalau mungkin 20% tak bisa, mungkin kita tolerir karena nanti kita sisipkan aja, mereka kan bisa. Iya. Tapi kalau 50-nya kan sulit, kan, Pak, seperti itu. Iya, berarti sudah 50%, Iya. 50-50 itu. 50-50 Sudah, tadi. iya. Ya, bagus sekali sih sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Pak Halil ini. Namun apa kira-kira yang sudah dilakukan? Yang dilakukan oleh Pak Halil untuk mengambil alih pengelompokan itu, penolakan dari siswa yang tidak, apa yang dilakukan oleh Pak Halil? Ya, saya biarkan mereka belajar dengan kelompok yang mereka suka aja dulu, Pak. Ngalah dulu. Iya, jadinya, ngalah Pak. biarkan dulu. Tapi nantinya, Pak, saya punya rencana seperti itu. Oh iya. Kelompok mereka itu. Apa rencananya? Boleh saya diceritakan? Iya, rencananya jadi apa? besok saya biarkan mereka itu mengelompokkan diri dengan siapa yang mereka suka, biarkan sudah. Biarkan dulu. Biar ada 3 kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C, Pak. Iya. Saya coba-coba mengajar di kelompok A itu dengan media gambar nanti, Pak. Otomatis nanti anak-anak yang tidak suka belajar dengan media gambar akan keluar dari kelompok itu, Pak. Terlempar sendirinya dia, Pak. Berarti mereka gaya belajar mereka itu bukan visual. Kan seperti itu. Iya. Nah, hal yang sama juga nanti akan saya berlakukan di kelompok yang lain, Pak. Nah, nanti anak-anak yang ada di kelompok yang kedua dan ketiga bisa lari ke kelompok yang tadi karena melihat gambar. Oh, saya suka melihat gambar dan belajar melihat senang seperti itu kan. Nah, nanti dengan sendirinya gaya belajar mereka di kelas itu sesuai dengan kelompok yang sudah saya inginkan sebenarnya, Pak. Iya. Ada anak yang belajar dengan media gambar, video mereka paham. Ada yang cukup dengan penjelasan kita mereka paham. Ada yang melihat langsung, ada yang gaya itu melihat seperti itu gaya belajar mereka. Tapi itu semua agar mereka tujuan belajarannya bisa tercapai seperti itu. Oh iya. Jadi Ya. saya sudah mencatat tadi ya. Iya. Ya, strategi itu termasuk strategi ya. Ya, Strategi gitu. yang dilakukan oleh Pak Halil Ya. untuk bisa mengelompokkan anak berdasarkan pemetaan gaya belajar. Iya, betul. Jadi saya tangkap tadi ya. Betul itu. Betul. Kira-kira yang dilakukan ini jangka waktunya kapan ini untuk dilakukan seperti tadi? Oh, besok, Pak, rencananya? bisa saya laksanakan ini besok. Besok. Tadi saya sudah siapkan beberapa gambar, beberapa ada cerita yang ada bentuk cerita, ada yang apa namanya itu dengan melihat langsung nanti apa yang saya sampaikan itu. Itu bisa terapkan besok, Pak. Besok. Ya, untuk menentukan kelompok-kelompok mereka. Nah, saya ingin tahu nih ukuran keberhasilan dari tadi kan 50% yang Ya. menolak pengelompokan. Ya. Nanti setelah Pak Halil mencoba menerapkan strategi yang diinginkan tadi, kira-kira perubahannya berapa persennya antara yang
setuju dengan tidak setuju? Ya, Perubahannya mungkin gimana? saya yakin dengan rencana yang yang akan saya laksanakan itu mereka semua semuanya itu mau mengikuti kelompok dan gaya dan kemampuan mereka belajar. Saya yakin itu. Iya. Dan itu akan berhasil. Nanti tidak ada lagi anak yang mau mengelompokkan sesuai dan keinginannya seperti itu, tidak. Gitu. Ya. Jadi kalau saya bisa tangkap ini ukuran keberhasilannya bisa 100%. 100%. Waduh, luar biasa ini Bapak Ya. Ali ini ya, 100% bisa ya. Iya, insyaallah. Baiklah, kapan pastinya rencana tindakan itu tadi sudah saya Iya, dengar ya. iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Halil untuk Iya. strategi? Ada teman dekat sejawat saya di kelas 5 Pak mungkin bisa membantu saya. Iya. Boleh saya tahu namanya? Oh, namanya Pak Sibawai namanya. Luar biasa. Dia mengajar di kelas 5. Kelas 5 ya. Iya. Baiklah Pak Ali, karena waktu kita sedikit, Iya. terima kasih. Saya sudah dapat menangkap tadi tentang permasalahan dan Pak Halil juga sudah bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah, Ya, benar. ya. Iya. Jadi saya jadinya tidak sabar nih ingin Iya. mendengar cerita selanjutnya dari Iya. Pak Ali setelah menerapkan strategi itu. Iya. Jadi boleh kita ngomong-ngomong nanti setelah Boleh itu? dengan senang hati Pak. Oke, Ya. baiklah. Terima kasih karena waktu kita sudah cukup Pak Ali ya. Iya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, gestur saya dalam mohon dimaafkan Pak Salih. Iya, sama-sama Pak. Ya. Ya. Ya, demikian boleh Iya. meninggalkan tempat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari. Ya, mari. Ada pekerjaan. Iya. Oh ya, silakan. Hati-hati Pak Ali. Iya, terima kasih Pak. Ya. Wah, aku Bagaimana perasaannya Bapak tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Mustafa terkait dengan permasalahan, apakah ada solusi yang didapatkan tadi? Ya, perasaan saya Bu sangat lega. Ya. Ya, senang sekali berbincang-bincang dengan Pak Halil. Pak Halil sudah dapat mengutarakan permasalahan di kelasnya, kemudian juga bisa menemukan solusinya sendiri kayaknya tadi ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Dan- Demikian perasaan saya. Dan tadi saya lihat tadi Pak Kawinya tadi mencatat hal-hal penting ya di Iya, ya, saya ya. Kemudian di sana bagaimana Bapak menilai sendiri tentang performa tentang dalam kompetensi yang tadi itu? Oh iya, saya sih tadi kalau saya amati sendiri ya, Ya. dari percakapan coaching kita dengan Pak Halil, insya Allah sih menurut saya, Ya. saya sudah dapat menerapkan kompetensi coaching itu antara lain ya kehadiran penuh, present, kemudian Ya. mendengarkan aktif, Ya. dan perasaan saya ini terutama pertanyaan berbobot saya sudah dapat menyampaikannya pada Pak dan Pak Halil sudah bisa memberikan solusi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu mudah. Kemudian apa yang membuat Bapak itu bisa menilai sedemikian mungkin tentang Ya karena begitu saya mencatat kemudian inti-inti yang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Halil tentang muridnya yang tidak mau dikelompokkan kelompokan gurunya tadi, saya mencatat dan saya mengajukan pertanyaan, kemudian Pak Halilnya bisa menjawab dan menemukan solusinya, itu indikatornya. Dan semangatnya Pak Halil untuk menjawab itu indikator keberhasilan percakapan kita tadi. ya, berarti ada 3 indikator tadi ya, Iya, apa yang itu. sudah dilakukan tadi terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini. Siap. Kemudian indikatornya itu indikator keberhasilannya itu pada saat melakukan coaching itu seperti apa indikator keberhasilannya tadi? Nah, itu tadi sudah nampak. Oh, sudah muncul nampak di ya. percakapan kita itu 3 kompetensi tadi. Kehadiran penuh, presensinya, Oh, dan mendengarkan mendengarkan aktif. aktif. Nah, saya sudah Saya dapat dapat. menangkap lah Ya, indikatornya. ya. Jadi ke indikator kompetensi mendengarkan penuh itu saya sudah nangkap dan saya catat. Itulah saya kembangkan Iya. dan keluar dalam bentuk pertanyaan saya berbobot dan
bisa dijawab oleh Pak Halim. Baik, Itu alhamdulillah intinya. ya. Terima kasih Ya. Pak Sarkawi Sama-sama, Bu untuk Supervisor. kegiatan hari ini. Ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya yang terima kasih Bu karena kita- saya sudah menghubungi Ibu. Iya, untuk bisa sama-sama, mengamati. sama-sama kita Iya. berbagi Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Sukses Iya. selalu Pak.